Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, menjelang siang ya. Assalamualaikum untuk kita semua, salam untuk kita. Pertama-tama kita mengucapkan terima kasih karena Tuhan Yang Maha Esa mempertemukan kita di tempat ini. Itu semua atas berkatnya. Kemudian yang kedua, saya mengucapkan terima kasih buat rekan-rekan semuanya yang sudah mendukung saya dalam menjalani program calon guru penggerak saya di angkatan ke-7. Mudah-mudahan nanti sampai selesai semuanya, mohon doanya Bapak Ibu. Oke, untuk materi kita tadi adalah menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif di sekolah. Ya, perkenalkan, nama saya Dorista Silaban, calon guru penggerak angkatan ke-7. Saya mengucapkan selamat datang untuk para guru hebat ya, para senior-senior dan juga masih junior ya, mungkin juga lebih hebat juga ya. Nah, mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita yang tercinta ini. Nah, konsep utama nanti untuk model budaya positif ini itu dimulai dari perubahan paradigma, kemudian disiplin positif, nah kemudian kebutuhan dasar manusia. Nah, yang berikutnya adalah motivasi perilaku manusia, kemudian posisi restitusi, yang berikutnya adalah posisi kontrol, kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ya, kita mulai dari pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, kita tahu Bapak Ibu bahwasanya di tahun ini kayaknya setiap sekolah sudah harus menggunakan kurikulum merdeka ya. Nah, jadi kurikulum merdeka itu sangat berkaitan dengan profil Pancasila ya. Profil Pancasila kita sudah tahu Bapak Ibu apa aja itu profil Pancasila. Nah, jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini adalah pembelajaran dengan paradigma yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi ya, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan Pancasila. Nah, pembelajaran yang berdiferensiasi ini maksudnya Bapak Ibu, bagaimana sih kita merancang pembelajaran di kelas itu sesuai dengan minat dan karakter siswanya. Nah, jadi kalau sekarang ini tuntutan pemerintah itu adalah kita itu nggak bisa mengajari anak itu satu arah lagi. Yang lebih aktif itu adalah gurunya. Tapi sekarang itu adalah siswanya yang lebih aktif di dalam pembelajaran. Nah, berdiferensiasi ini maksudnya Bapak Ibu, kita akan mengelompokkan setiap siswa ya, setiap siswa berdasarkan karakter mereka, karena anak-anak ini kan unik ya. Masing-masing anak itu memiliki potensi yang unik yang mungkin saja kita tidak ketahui. Nah, keunikan masing-masing. Jadi, misalnya nih, ada yang suka belajar menggunakan gadget. Itu is okay Bapak Ibu. Jadi, di situ kita harus merencanakan pembelajaran bagaimana sih kita mengaitkan materi kita ini, tetapi bisa tetap dihubungkan dengan gadget, gitu. Kemudian itu ada yang berupa kinesti gitu, ada yang berupa karakternya suka menulis gitu, dia suka literasi nih gitu. Kita kelompokkan karakter itu yang suka literasi, mencari pembelajaran itu tapi berdasarkan literasi gitu. Nah, itu masing-masing karakter siswa itu kita kelompokkan sehingga minat siswa itu lebih muncul gitu berdasarkan karakter masing-masing tadi. Itu yang disebut dengan berdiferensiasi. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini disiplin positif ya, disiplin positif ya. Nah, apa sih disiplin positif itu ya? Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan ya. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan ya. Ini yang biasanya kita lakukan sebelum kita memahami apa sih disiplin positif itu. Nah, jadi pada umumnya disiplin ini kita rancangkan anak ini disiplin.
Kamu suka atau nggak suka, kamu harus lakukan disiplin gitu. Tanpa kita harus ketahui atau kita observasi disiplin seperti apa yang mereka inginkan. Tapi tetap bukan berarti jadi membebaskan anak-anak gitu. Tetap arahnya itu adalah keperaturan yang bagus, tetapi berdasarkan ada keinginan mereka untuk menciptakan kenyamanan mereka untuk melakukan disiplin itu. Sehingga ketika anak-anak ini melakukan disiplin, mereka tidak dalam keadaan terpaksa. Mereka melakukan disiplin itu secara intrinsik. Intrinsik itu maksudnya kita melakukan itu dengan kesadaran kita sendiri, ya, tanpa harus misalnya kayak ada hukuman nih, bukan ada hukuman udah saya sekolah kayak gitu. Nah ini ada hubungannya juga sebagai pendidik. Kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, jadi dengan menerapkan disiplin positif ini tadi, kita melakukan observasi kepada anak. Nah, seperti apa peraturan yang mereka inginkan. Tapi ini nggak usah jauh-jauh dipikirkan Bapak Ibu, nggak usah meluas. Kita lakukan disiplin ini pada saat mata pelajaran kita aja dulu. Apa peraturan ketika saya masuk? Itu boleh kita lakukan. Jadi kita lakukan di lingkungan yang kecil dulu. Jangan berpikir kita bisa melakukan disiplin itu, disiplin yang kita observasi kepada siswa itu secara luas, enggak. Jadi kita lakukan dari hal kecil dulu, dari ruang lingkup yang kecil dulu. Ketika saya masuk, saya ada peraturan gitu, ada disiplin gitu. Tapi disiplin itu kita ajak mereka membuat peraturannya. Peraturan apa yang mereka inginkan, sehingga mereka merasa nyaman di kelas. Nah, contoh nanti akan saya tunjukkan video. Ada kemarin saya buat disiplin di kelas. Mereka bilang seperti ini, Bu, nggak boleh kumpul handphone. Dilema ya Bapak Ibu ya, nggak boleh kumpul handphone ketika pembelajaran gitu. Saya sebagai guru berpikir nih, kita nggak kumpul bagaimana, dikumpul bagaimana, kan gitu ya. Nah, jadi mereka nih yang ngajukan opini ini, saya ikuti mau mereka. Oke, mereka bilang ketika pembelajaran Bu, tolong handphone nggak dikumpul. Nah, saya kembali lagi, zaman kita, zaman mereka berbeda, ya. Jadi kita harus beradaptasi dengan zaman mereka, tapi bukan membebaskan mereka. Nah, jadi seperti apa handphone yang mereka inginkan? Letakkan aja handphone. Ketika belajar, mereka akan meletakkan handphone di samping mereka, tetapi tetap tidak menggunakannya pada saat pembelajaran. Berarti ada sedikit kenyamanan dalam hati mereka, ya. Karena handphone ini bersifat privasi, ya. Ketika ada telepon urgent, mereka bisa angkat telepon itu, tapi harus izin dari guru, gitu. Nah, sebenarnya guru yang sekarang itu harus bisa menghubungkan materi yang mau kita sampaikan ke handphone mereka, karena siswa yang kita ajari ini adalah istilahnya gadget. Mereka adalah keturunan gadget lah misalnya, ya, atau zaman milenial yang tidak terlepas dari handphone gitu. Jadi kita harus bisa, tuntutannya sebenarnya seperti itu. Kita harus bisa beradaptasi dengan mereka. Kita menciptakan sebuah materi, tetapi bisa mereka menggunakan handphone. Bagaimana caranya? Itu tugas kita sebenarnya. Nah, jadi disiplin yang mereka inginkan itu handphone tidak dikumpul. Handphone mereka itu mereka gunakan untuk pembelajaran mereka, gitu. Nah, hanya saja kan belum semua kita guru dan juga kita termasuk saya belum mendalami bagaimana sih menciptakan media pembelajaran yang era digital gitu, yang hubungannya langsung ke handphone. Jadi ketika saya kasih kuis misalnya, langsung terhubung ke handphone mereka. Mereka menjawab soal langsung terhubung ke handphone mereka. Saya cukup kasih link gitu kan. Nah, itu sebenarnya yang harus kita rancang ke depannya gitu. Hanya saja mungkin kita masih kurang pemahaman dan belum tahu tentang bagaimana sih caranya gitu kan. Jadi mungkin belum ada pelatihan-pelatihan seperti itu, ya. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Jadi ekstrinsik itu yang bagaimana? Ekstrinsik itu adalah
peraturan yang dibuat secara kaku, maksudnya itu benar tapi tidak mengobservasi keinginan dari siswa. Ya, nah contoh, kalau saya tidak mengerjakan PR ini, maka saya akan bagaimana? Berarti dia mengerjakan tugas itu bukan dari hati mereka, bukan dari niat mereka, tetapi karena ada sesuatu yang mereka takutkan di depan. Pasti gurunya marah nih, ya. Yang kalau zaman sekarang nggak ada lagi main fisik, memang is okay nggak ada zaman main fisik gitu. Tapi mimik wajah itu nggak bisa kita pungkiri. Kalau kita udah kesal sama siswa, mimik wajah kita pasti keluar dong. Kita nggak usah munafik, kan gitu ya. Nah, ketika mimik wajah kita mengeluarkan ekspresi yang kurang nyaman buat mereka, mereka kerjakan PR itu berarti karena keadaan terpaksa, rasa takut dihukum. Nah, itu ekspresi. Jadi kita harus bisa menciptakan bagaimana sih membuat disiplin positif itu dengan mengambil pendapat mereka, gitu. Tetapi tetap kita di dalam disiplin itu harus terlibat. Kita harus seleksi mana sih disiplin yang tepat gitu. Bukan berarti kita lepas seperti itu, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuh kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Ya. Nah, contoh nih, kalau dulu itu ketika kita mengajar, mungkin terkhusus anak TK atau SD, Bapak Ibu ya. Oh, siapa bisa menjawab pertanyaan? Saya kasih permen. Oke. Siapa yang bisa menjawab ini? Saya kasih ini, itu. Jadi dengan keadaan itu akan membuat salah satu keirian buat rekan-rekannya yang nggak bisa menjawab, gitu ya. Ada sedikit keirian gitu. Dia terus yang dapat permen. Saya kapan gitu? Nah, itu dapat memunculkan gitu. Jadi jangan kita buat disiplin itu yang tujuannya itu adalah untuk mendapatkan sebuah imbalan, ya kan? Nah, tapi jangankan di sekolah, anak-anak kita di rumah aja, kita suruh beli garam aja, pasti mereka minta upah, ya, atau kembaliannya akan mereka simpan. Kalau kembaliannya misalnya 2.000, simpan masuk kantong, ya, berlomba-lomba mereka untuk ke warung. Oke, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajaran sepanjang hayat, ya, sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, maksudnya pembelajaran yang sepanjang hayat ini dengan kita menciptakan disiplin yang secara intrinsik, yang memunculkan intrinsik mereka, motivasi dari dalam diri mereka, itu pembelajaran itu akan mereka bawa sepanjang hayat. Mereka akan mengerjakan pekerjaan mereka, tanggung jawab mereka berdasarkan motivasi yang keluar dari dalam diri. Nah, contoh ketika anak-anak ini nanti lepas kerja, ya kan? Kalau kita selalu menginginkan karena sebuah hadiah, mereka akan bekerja berdasarkan kan, oh nanti saya akan dikasih ini. Nah, bagaimana menciptakan anak-anak ini yang berdisiplin positif itu, atau jujur, bertanggung jawab terhadap diri sendiri, atau bisa menghargai dirinya sendiri? Maka dari sekarang kita harus bisa menciptakan disiplin yang bermotivasi secara intrinsik gitu. Jadi kalau misalnya perempuan, misalnya inner beauty-nya kelihatan gitu ya, itu Bapak Ibu ya, seperti itu. Kita next ya, ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini, Bapak Ibu, ini merupakan menurut para ahli, yaitu Dr. William Glasser, itu seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, dari kalimat ini bisa kita mengartikan bahwasanya seseorang atau bahkan kita melakukan tindakan, ya, kita melakukan tindakan atau anak didik kita melanggar aturan, ya, itu karena untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dan ada yang melatar belakanginya.
Nah, itu menurut pendapat dari Dr. William Glasser ini, dan ini diterapkan juga di pendidikan kita ya. Nah, karena pandangan ini cukup luar biasa Bapak Ibu. Oke, apa aja sih kebutuhan dasar manusia itu? Ya, nah kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Jadi kita harus kembali ke sana. Kenapa sih anak itu melanggar aturan? Pasti ada sesuatu yang kurang nih, gitu. Ya kan? Nah, kebayang juga kayak kita nih seorang guru nih, gak munafik, kadang ada uring-uringan gitu ya. Bisa aja juga ada faktor dari rumah, ada apa, terbawa sampai ke sekolah. Nah, itu ya kira-kira seperti itu. Nah, kebutuhan dasar manusia ini, ya, oke, kita lihat adalah ada yang disebut dengan bertahan hidup. Kemudian adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada kebebasan, kesenangan, penguasaan. Nanti saya jelaskan apa itu. Nah, ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi, ya, secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Oke ya, nah itu. Kemudian sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi, maka seseorang akan mengalami emosi negatif. Ya, seperti bosan, ya, sedih dan kecewa. Saya akan dulu. Fisiologisnya adalah kesehatan untuk rumah, ya, itu merupakan rumah, makanan, dia merasa aman, itu adalah kebutuhan hidup. Kalau misalnya dia dalam keadaan lapar, apa bisa dia seperti selaras itu, seimbang? Nggak mungkin juga ya. Kita pun Bapak Ibu mungkin kalau dalam keadaan lapar ada bawaannya emosi gitu ya. Nah, jadi itu harus kita lihat dulu. Kita harus lihat dulu apa yang melatar belakangi anak ini bertindak seperti ini gitu. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia yang disebut dengan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, nah biasanya kan banyak nih siswa yang kalau dibilang caper-caper gitu ya, itu yang kurang-kurang perhatian gitu ya. Nah, ini juga termasuk kebutuhan dasar. Nah, keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, teman, keluarga, kelompok di mana kita tergabung, gitu. Dia merasa ingin diterima gitu di kelompok mana gitu, di mana dia beradaptasi gitu. Nah, yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia, kebebasan untuk membuat pilihan. Ya, anak-anak itu nggak bisa kita doktrin, kamu nak begitu tamat SMK kamu harus kerja di sini. Nggak bisa. Mereka butuh kebebasan untuk menentukan kemana pilihannya. Ya, kamu nak harus melamar kamu jadi polisi, biar bangga bapak. Itu termasuk bukan hanya guru, tapi orang tua juga seperti itu. Ya, nah ini juga harus kita perhatikan. Murid harus diberi kesempatan membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihannya. Oke, yang keempat adalah kebutuhan kesenangan. Ya, ini siswa sebagai guru jangan ragu-ragu untuk memasukkan kegiatan yang menyenangkan di kelas. Nah, jadi kita sebagai guru Bapak Ibu, kita harus ciptakan dulu nih yang pertama suasana di kelas itu happy. Mau secantik apapun materi kamu, sekeren apapun materi kamu, tapi kalau suasana di kelas itu nggak nyaman, mereka nggak bisa menerima itu sepenuhnya. Jadi kita ciptakan dulu suasana senang. Apa sih yang membuat mereka senang? Gitu. Jangan ada rasa ketakutan nih. Saya pernah ngalamin di SMP. Saya ketika masuk guru matematika saya, ada ketakutan saya. Karena guru matematika saya dulu ada sini guru terus, nggak ada. Ya, menjambak Bapak Ibu, jambak. Bisa kebayangkan di jambak. Jambak itu bukan di depan kalau kita nggak tahu gitu. Jadi kita udah ketakutan. Padahal saya bisa matematika gitu. Mungkin kalau saya nggak ketakutan, pasti saya lebih pintar matematikanya lagi. Nah, jadi kita ciptakan dulu kenyamanan di kelas itu dulu. Ya. Nah, yang berikutnya adalah penguasaan. Nah, ini penguasaan adalah merasa kompeten. Anak-anak ini kita harus lihat juga ada anak-anak ini, saya merasa kompeten, gitu ya. Nah, menjadi terampil, diakui akan pencapaiannya, didengarkan dan memiliki harga diri. Ingin jadi pemimpin, ya, selalu mengamati sebelum mencoba. Nah, ini merupakan
kebutuhan dasar manusia. Jadi anak ini kan, saya kan berkompeten gitu. Ada jiwa seperti itu yang mereka miliki. Nah, jadi kita sebagai guru kita harus juga memahami ini. Apa yang kurang dari mereka? Kebutuhan mana dari kelima ini yang belum mereka miliki gitu? Atau misalnya anak ini bertingkah, kira-kira apa kebutuhan apa yang kurang dari sini? Ini kayaknya saya lihat campur ini kasih sayang. Ya, kasih sayang. Berarti kita harus merangkul dong anak itu. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, kita next Bapak Ibu ya, motivasi perilaku manusia. Ya, motivasi perilaku manusia adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ya, nah itu disebut dengan motivasi. Oke, motivasi ini ada 3 Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman gitu. Nah, sedangkan kita bekerja aja seperti itu, udahlah datang aja kita, penting absen dulu daripada kena tegur awak, ya kan? Itu motivasi dia melakukan, dia datang ke sekolah itu karena apa? Karena takut dihukum. Udahlah ambil nyamannya aja, ikuti aja, waterflow aja, udah kamu ikutin aja, aturan seperti itu kamu ikuti aja gitu. Jadi dia melakukan disiplin itu belum dari dalam hatinya. Nah, itu masih merupakan bersifat eksternal. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan tadi seperti tadi yang sudah saya contohkan Bapak Ibu ya. Di rumah aja pun gitu ya, anak-anak kita juga pasti ketika kita suruh beli garam pasti minta imbalan gitu, seperti itu ya. Padahal sebenarnya itu salah. Nanti ke depannya ini gak long life ya. Jadi nanti ketika dia dewasa, dia selalu mengerjakan pekerjaan itu karena ada imbalan. Ya. Jadi imbalan seperti ini pun misalnya di kelas, oke, siapa yang bisa jawab ini, saya kasih ini. Nah, dulu itu keren ya, itu dikasihnya saya coklat, saya menjawab ini dikasihnya coklat. Nah, tanpa kita sadari ternyata ada efeknya ke depannya. Ketika anak ini dewasa, ketika anak ini mencari jati dirinya sendiri, ketika anak ini bekerja, dan anak ini akan terbiasa hanya karena imbalan, mengerjakan pekerjaan karena imbalan, itu dia. Nah, yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah motivasi intrinsik, ya. Nah, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Ya, mereka melakukannya sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini. Ya, jadi ini adalah merupakan motivasi secara intrinsik. Mereka karena menghargai dirinya sendiri. Mereka sayang sama dirinya sendiri. Bagaimana nanti saya supaya saya bisa nih, ketika saya bekerja, saya mampu nih mengerjakan ini gitu. Tanpa ada imbalan tadi, ini disebut dengan motivasi yang secara intrinsik. Jadi dari ketiga motivasi perilaku manusia ini yang mau kita kembangkan yang mana Bapak Ibu? Itu yang bersifat intrinsik. Itu yang mau kita kembangkan Bapak Ibu ya. Nah, jadi setuju kita Bapak Ibu sama-sama kita belajar bagaimana menciptakan motivasi secara intrinsik kepada anak didik kita. Nah, walaupun nggak bisa maksimal, semampu kita aja dulu. Kita coba. Itu Bapak Ibu ya. Ya, berikutnya ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Seperti apa itu? Ya, konsep disiplin tapi identitasnya gagal. Seperti apa ya? Nah, ada yang disebut dengan hukuman. Kadang hukuman ini Bapak Ibu menyakitkan. Ya. Kemudian tidak nyaman. Ya, namanya kita dihukum. Walaupun hukuman itu sederhana Bapak Ibu. Contoh nih, push up kamu gitu. Ya, dilihat orang itu sederhana. Tapi kita nggak tahu anak itu nyaman nggak di batinnya melakukan itu, gitu ya. Kemudian ada yang merasa takut, terpaksa, ya. Murid menyembunyikan masalah jadinya. Dia nggak jadi mengeluarkan, oh ini masalah saya, ya. Itu yang kalau yang hukuman Bapak Ibu. Dia selalu menyembunyikan masalahnya. Yang penting selesai nih masalah ini, udah. Berbohong pun jadilah gitu ya. Nah, kemudian murid menjadi rendah diri. Itu yang bersifat hukuman. Nah, yang berupa penghargaan seperti apa? Tidak efektif, ya. Kemudian merusak hubungan
sifat iri ya, seperti tadi memberi coklat kepada siswa yang mampu menjawab gitu ya. Kemudian mematikan kreativitas, ya jelas ya. Bahkan nanti karena gini, banyak di antara anak-anak ini ada yang tadi akhirnya cepat. Pada saat kita X tambah X ini berapa? Ada orang cepat, tapi dia nggak tekun. Ya, ada anak-anak dia pelan-pelan tapi jadi gitu ya, sampai ke tujuan gitu. Karakternya itu nanti bisa jadi ketutup gara-gara ini penghargaan. Gitu. Karena kalau penghargaan ini kan berlomba cepat. Yuk saya bisa jawab cepat gitu. Nah, kemudian di sini adalah hukuman dengan sistem ranking di sini. Kemudian merampas hak menghargai dirinya sendiri. Jadi terakhir, saya nggak bisa jawab, saya nggak bisa cepat berpikir. Dia terakhir apa? Terakhir berdiam. Yang penting saya dengar. Nah, ini adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi kami berharap Bapak Ibu dari pengalaman yang sudah kami dapat dari guru penggerak di sini, kita hanya sharing ya Bapak Ibu ya, hanya sharing. Kalau boleh yang seperti ini jangan kita lakukan lagi di pembelajaran kita. Nah, yang berikutnya adalah konsep disiplin yang identitas khusus, yang mana gitu ya. Nah, ada konsekuensi ya. Nah, ini adalah penguatan jangka pendek. Kemudian dia adalah perlu monitoring berkelanjutan. Memang dia misalnya gini, konsekuensi ini ya peraturan yang kita buat sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan keyakinan kelas gitu ya. Nah, ini jangkanya pendek, tapi ini akan bisa kalau kita selalu setiap pertemuan kita konsisten mengingatkan peraturan itu. Ya. Nah, jadi perlu di sini monitoring sehingga mereka akan terbiasa dengan disiplin yang kita buat, ya, disiplin atau keyakinan kelas yang kita buat di kelas. Nah, kemudian stimulusnya dan respon, ya, akan lebih muncul lagi stimulusnya dan respon. Kemudian murid menghormati peraturan. Ya, kenapa mereka menghormati peraturan? Karena peraturan itu mereka sendiri yang buat. Meminta pendapat mereka gitu. Walaupun di situ kita ikut campur gitu. Mereka ikut campur dalam membuat peraturan itu, maka mereka akan lebih menghargai peraturan yang dibuat bersama gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian adalah kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, ini. Nah, restitusi bagaimana? Restitusi kita lihat ya. Ini restitusi adalah murid lebih bertanggung jawab. Ya, fokus pada permasalahan masalah. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang berikutnya adalah teori kontrol dirinya, memegang kontrol, dia sendiri yang memegang kontrol gitu ya. Kemudian murid bersemangat untuk memperbaiki. Nah, restitusi ini ya, ini cukup bagus Bapak Ibu ya, karena dengan disiplin restitusi ini mereka akan bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Mereka akan fokus pada permasalahan, jadi tidak melebar Bapak Ibu ya. Kemudian mereka menghormati dirinya sendiri, karena dari permasalahan kita akan meminta pendapat mereka bagaimana cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Itu. Oke, kita next Bapak Ibu. Nah, ini bagaimana sih konsep disiplin pendekatan restitusi? Nah, ini adalah sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid ya. Nah, restitusi itu apa sih? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, itu restitusi sama seperti kayak kertas Bapak Ibu ya. Begitu kita, kalau misalnya seseorang nih dibully, diibaratkan kertas, udah kita udah berkerut-kerut, mau kita muluskan pun tetap nggak bisa, walaupun anak itu sudah memaafkan gitu. Misalnya memaafkan orang yang salah sama dia, kertas itu tidak akan bisa kembali mulus seperti dulu, akan ada bekas. Kira-kira seperti itu. Jadi bagaimana kita mengembalikannya ke semula, itu masuk dari restitusi ini. Nah, ciri-ciri restitusi itu adalah bukan menembus kesalahan, namun belajar memperbaiki kesalahan. Ya. Kemudian memperbaiki hubungan. Nah, yang berikutnya adalah tawaran. Ya, solusi yang kita minta sama anak itu berupa tawaran, bukan paksaan. Gitu. Nah, yang berikutnya adalah menuntun anak melihat ke dalam diri. Ya, jadi kita kasih di introspeksi diri kepada anak tersebut. Nah,
Kemudian yang berikutnya adalah mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Kebutuhan dasar apa yang tidak dimiliki anak tersebut sehingga dia melakukan tindakan tersebut, ya. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Nah, jadi ketika salah, bukan tindakan itu lagi yang mau kita salahkan terus. Makanya kamu jangan seperti ini, makanya jangan seperti ini. Karakternya itu yang mau kita bentuk, gitu, untuk lebih bagus lagi, gitu dia. Kemudian menguatkan dan fokus pada tindakan. Oke, Bapak Ibu ya, seperti itu Bapak Ibu. Oke, nah, sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif ini pada murid yaitu contohnya adalah misalnya kasus terlambat ke sekolah, ya. Nah, hukumannya misalnya guru menghukum siswa dengan lari, ya. Guru marah dan siswa jadi takut, itu dia. Kemudian konsekuensinya guru memberikan konsekuensi yaitu berlari keliling lapangan sekolah, misalnya sampai 4 kali keliling, gitu ya. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan, ya. Nah, kemudian restitusi, bagaimana yang kalau dia restitusi, ya? Guru menanyakan keyakinan kelas, ya, atau dirinya dan membantu siswa dalam menyelesaikan masalah. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, kalau restitusi ini ketika anak itu terlambat ke sekolah, kita akan meminta pendapat dia bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan keterlambatannya. Nah, jadi bukan kita yang menentukan, makanya kamu jangan seperti ini dong, makanya kamu jangan seperti itu, bukan gitu. Kira-kira apa ya nak ya solusinya supaya kamu besok tidak terlambat lagi? Apa yang harus kamu lakukan dari rumah nak? Gitu. Oh mungkin misalnya nak ini menjawab, saya akan menyetel alarm saya bu. Iya, apalagi nak? Ada nggak di rumah yang bisa membangunkan kamu nak? Ada bu. Oke. Jadi dia sendiri yang mengeluarkan pendapat-pendapat untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, ketika dia mengeluarkan pendapat untuk menyelesaikan masalahnya, ya, maka dia akan lebih senang gitu, akan menghargai peraturan yang dibuat. Itu maksudnya yang restitusi Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ya. Siswa tidak memakai atribut saat upacara bendera. Nah, seperti apa hukumannya? Ya. Nah, ini posisi kontrol yang menghukum. Seperti apa kalau kita di posisi penghukum? Ya. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Itu kalau posisi kontrol penghukum. Posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Ya. Berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu? Ibu guru kecewa loh sama kamu. Nah, contohnya seperti ini. Dia tidak memakai atribut tadi. Ibu malu loh nak. Saya kan wali kelas negara, ya. Ibu malu ditegur kepala sekolah tadi karena kamu nggak pakai atribut gitu. Jadi kita berusaha supaya anak itu merasa bersalah gitu. Ya, itu yang disebut dengan pembuat rasa bersalah. Nah, posisi kontrol sebagai teman. Nah, ini yang salah kadang kita di kelas kita buat anak itu sebagai teman, tapi ada sisi negatifnya gitu. Ya, tapi ada juga yang lain sebenarnya kita buat itu teman tapi tidak ada efek karena karena teman udahlah nilainya jadi sekian, jangan gitu. Tetap kita dalam keadaan mengikuti aturan atau kita tetap tegas. Nah, ini ayolah ya yang tertib ya, buat ibu guru bangga ya, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Itu adalah posisi kontrol sebagai teman. Udahlah, kita kan udah gak kompak gitu, udah itu ya, salah dikit gak apa-apa lah, itu salah. Ya itu sebagai posisi kontrol teman. Jadi kita berteman sama sesuatu tetap harus kita kontrol seperti apa pertemanannya ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai semuanya dilewatkan gitu. Kemudian sebagai posisi kontrol pemantau, seperti apa pemantau ini gitu. Nah, kamu sudah melanggar ya, apa peraturan dan konsekuensinya ya. Oke, ya gak cukup saya sama kalian Bapak Ibu seperti itu ya. Pemantau ini dia apa? Harus mengikuti aturan. Ya pokoknya kamu melanggar aturan itu apa akibatnya? Akibatnya harus lari, udah lari kamu. Itu sebagai pemantau. Ya. Nah, yang diminta ya untuk kita
seperti apa posisi kontrol yang mana gitu. Itu posisi kontrol manajer. Itu yang mau kita terapkan di kelas. Nah ini ya, posisi kontrol manajer ini adalah apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, kita tanyakan lagi sama anak. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Oke Bapak Ibu, seperti tadi sudah saya jelaskan, kita tetap mengikut sertakan anak di dalam penyelesaian masalah yang sudah dibuatnya. Nah, itu yang diharapkan kepada kita Bapak Ibu. Di dalam kelas itu kalau boleh kita itu sebagai posisi kontrol sebagai manajer. Oke, gitu Bapak Ibu ya. Ini ya, ini kira-kira seperti ini ya. Sebenarnya kalau ada speaker kedengaran. Nah ini adalah proses pembuatan keyakinan kelas ya yang saya lakukan di kelas saya. Tapi keyakinan kelas ini adalah hanya berlaku di pembelajaran kita aja dulu gitu. Tapi yang namanya keyakinan kelas itu pasti bagus. Itu kan akan ada efeknya walaupun guru yang lain masuk dan mereka akan terbiasa dengan keyakinan kelas yang mereka ciptakan. Nah, caranya bagaimana Bapak Ibu ya? Saya sampaikan aja dulu. Caranya ini adalah kita akan membagi berupa kertas kecil itu sama anak-anak. Ya, kita minta pendapat mereka. Ayo anak-anak, kita akan buat keyakinan kelas atau kelas impian seperti apa yang kamu inginkan gitu. Contoh, jangan membuang sampah sembarangan gitu kan. Mereka akan tulis itu sebanyak mungkin dan setiap siswa boleh 2 atau 3. Nanti mereka akan tempel di dinding dan kita seleksi ya. Jadi waktu kita membuat keyakinan kelas ini atau disiplin positif ini tidak perlu banyak-banyak Bapak Ibu supaya mereka ingat ya. Nah, jadi proses di sini adalah kita minta pendapat mereka nanti akan tempel di dinding dan kita seleksi. Nah, mereka puas karena apa? Disiplin yang kita buat itu adalah disiplin berdasarkan keinginan mereka. Nah, jadi ketika mereka melakukannya, mereka akan lebih senang. Mereka akan termotivasi secara intrinsik, gitu. Mereka akan menghargai disiplin yang mereka buat sendiri, gitu. Nah, kira-kira intinya seperti ini, Bapak Ibu. Ya, oke. Jadi ada berapa ini peraturan, nah itu dan dibacakan oleh siswa itu juga. Kita akan mengambil beberapa orang membacakan disiplinnya, gitu. Keyakinan kelasnya dan kita seleksi. Oke ya, kira-kira seperti itu cara untuk pembuatan keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Kita next Bapak Ibu. Ya, bagaimana pembentukan keyakinan kelas itu? Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Ya, dia lebih abstrak dari peraturan. Lebih abstrak maksudnya kita tahu lah pengertian abstrak ya. Lebih abstrak itu mereka yang buat sendiri. Jadi kalau orang pikir nih, contoh peraturan tidak kumpul handphone itu orang mendengar gimana sih guru ini bahasa peraturan tidak dikumpul handphone pada saat pembelajaran. Nah, itu terlihat kan abstrak. Itu peraturan apa gitu? Ya. Tapi tidak dikumpul seperti apa? Itu maksudnya Bapak Ibu. Kemudian sedikit saja ya agar mudah diingat ya. Kemudian apalagi bagaimana sih cara membuat keyakinan kelas ini? Tadi yang pertama dia lebih abstrak, universal ya Bapak Ibu ya. Yang berikutnya adalah sesuai dengan kondisi kelas sekolah agar mudah diterapkan. Apa sih permasalahan di kelas itu? Contoh, di kelas yang saya buat tadi videonya itu ada ternyata anak itu pacaran gitu ya. Dan saya nggak sadar nih, memang setiap kali saya masuk mereka selalu berduaan. Saya dulu itu besar nih, hanya mereka berdua. Mungkin teman-teman yang makasih thank you banget ya. Oke. Ya. Mereka berdua yang padahal kan kalau di ruangan praktek kan biasanya panjang kan, mereka berdua yang duduk di situ gitu. Saya nggak sadar ini karena kawan atau bagaimana gitu. Pada saat pembentukan keyakinan kelas ada mereka minta dilarang pacaran di kelas, keluarlah itu. Ternyata mereka risih dengan keadaan itu. Kan bisa saja ketika kita masuk mereka nggak apa-apain, misalnya nggak colek-colekan gitu ya. Tapi mungkin ketika ada jam kosong kita nggak tahu kan. Jadi kelas yang lainnya teman-teman yang lain merasa risih. Ada beberapa peraturan dilarang pacaran di kelas. Nah, oke. Kalau pacaran di luar katanya, itu pendapat mereka. Oke, Bapak Ibu ya. Kemudian itu kondisi di kelas tadi, sehingga muncul pendapat itu. Itu maksudnya. Jadi peraturan itu berdasarkan kondisi di kelasnya. Nah, yang berikutnya adalah dibuat dalam bentuk positif.
Ya, seperti tadi, walaupun handphone tidak dikumpul, tapi seperti apa? Itu bukan berarti bebas gitu. Kemudian semua warga kelas sekolah dilibatkan saat membuat. Ya, itu adalah cara-cara kita untuk membuat atau menciptakan keinginan kelas. Oke, kita next Bapak Ibu. Ini segitiga restitusi, ya. Segitiga restitusi Bapak Ibu ya. Ini apa sih segitiga restitusi ini? Adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua. Tadi sudah saya jelaskan sedikit Bapak Ibu ya. Agar dapat menghasilkan murid yang mandiri bertanggung jawab. Ya. Nah, apa aja ini? Ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ya, kita semua akan melakukan hal terbaik ya yang bisa kita lakukan. Nah, itu validasi tindakan salah. Semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Ya, kita tanyakan anak itu untuk menyelesaikan masalah Bapak Ibu ya. Oke, ini ada sedikit video, hanya saja nggak bisa di play ke speaker ya. Sedikit aja Bapak Ibu ya, ini kita lihat aja dulu videonya. Ya, sambil absennya dijalankan Bapak Ibu. Ya, oke. Nah, ini saya terangkan aja Bapak Ibu karena suaranya nggak ada. Jadi di sini Bapak Ibu, bagaimana sih kita melakukan segitiga restitusi di sini? Nah, yang pertama, ketika anak itu melakukan kesalahan, ya, ketika anak itu melakukan kesalahan, kita nggak boleh langsung memojokkan dia. Misalnya, kamu kenapa terlambat nak? Gitu. Dan makanya kamu cepat bangun. Makanya seperti ini. Ya, kita tarik ulur dulu. Kita tarik ulur. Kita seperti membuat diri kita berada di posisi dia. Nah, contohnya seperti apa? Ini gini. Saya ini terlambat nih. Ini videonya nggak bisa diputar. Jadi saya aja yang menjelaskan. Ketika anak ini terlambat atau tidak mengerjakan PR, maka solusi yang pertama yang akan kita sampaikan adalah, kenapa kamu tidak mengerjakan PR nak? Nanti dia akan sampaikan alasannya. Nah, maka sebagai guru ya, atau untuk melakukan restitusi ini, kita mengkondisikan dulu. Caranya adalah kita akan membuat diri kita di posisi anak itu. Ya, saya juga pernah seperti itu, nah. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Seperti itu dia. Jadi jangan langsung judge. Ya, dijudge terus. Nah, saya juga pernah melakukan kesalahan, nah, gitu. Tapi ketika kita memposisikan diri kita di posisinya, ya, bukan berarti membenarkan kesalahannya. Dengan kita memposisikan diri kita di posisinya, dia nanti akan bercerita dengan sendiri. Dia pasti tidak akan berbohong. Gitu. Saya juga pernah, waktu sekolah saya pernah cabut. Saya pernah seperti kamu. Saya pernah seperti kamu tidak kerjain PR. Nah, habis itu kita kasih solusi. Kita minta solusi dari dia. Nah, kita kan udah punya keyakinan kelas nih. Masih ingat kan keyakinan kelas yang kita buat? Gitu. Masih ingat Bu, apa keyakinan kelas yang kamu ingat? PR harus selesai dengan tepat waktu. Nah, kira-kira bagaimana cara menyelesaikan permasalahan ini nak? Gitu. Jadi kita minta pendapat mereka. Nah, ketika kita minta pendapat mereka, kita juga boleh ketika pendapatnya ini kurang pas, kurang tepat, kita kasih masukan kembali. Jadi anak ini walaupun dia salah, dia merasa tidak tercela, gitu. Dia akan kembali ke kodratnya sendiri atau ke sifatnya yang semula gitu. Ketika anak ini kan gini, dia salah, kita judge, makanya apalagi depan umum, makanya kamu kerja PR. Saya yakin Bapak Ibu sampai les terakhir, dan batinnya itu belum kembali ke semula. Butuh waktu untuk mengembalikannya. Jadi karakter-karakter seperti itu yang nanti mau kita laksanakan dalam pembelajaran kita. Oke, iya. Ternyata sudah selesai Bapak Ibu. Terima kasih buat kesempatannya Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu, ada kurang lebih karena sudah deadline juga ya. Ya, Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanya, nggak apa-apa Bapak Ibu, kita sharing aja sekalian untuk dokumentasi Bapak Ibu. Ada yang mau ditanya, ada yang kurang pas gitu, apa sih ini gitu. Terima kasih. Jadi ini mau bertanya kepada Ibu Dorista dalam hal menerapkan budaya positif ini
kami guru-guru di sini kira-kira apa saran dari Ibu supaya kami juga bisa mencoba atau menerapkan apa yang sudah tadi disampaikan oleh Ibu. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih banyak ya untuk pertanyaan yang luar biasa dari Pak Winar ya. Mungkin saya ambil dulu contoh di jurusan kami ya Bapak Ibu ya, di jurusan Teknik Jaya. Kendalanya ketika kita menerapkan disiplin positif ini apa? Itu cukup banyak Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah mungkin dari sisi lingkungan dulu Bapak Ibu ya. Mohon maaf sekali Bapak Ibu, bukan maksudnya saya berpikir sekolah kurang support gitu, enggak, bukan itu maksud saya. Tapi mungkin kendalanya adalah ketika kita buat peraturan ini, ya itu seperti yaudah itu berlaku untuk kamu dong, gitu. Padahal sebenarnya peraturan itu yang bagus gitu kan. Nah, ketika masuk guru lain itu peraturan nggak terlaksana dong, ya kan? Itu salah satu kendala. Kenapa? Karena kita nggak bisa memaksakan guru ini mengikuti peraturan tersebut, gitu. Karena mungkin saja belum kurang paham gitu, kurang memahami seperti itu. Itu adalah kendala. Jadi yang terakhir adalah kendala masalah komunikasi kali ya Pak ya. Komunikasi dengan pihak manajemen mungkin agak sedikit nggak usah saya sampaikan, saya sedikit kurang mulus gitu ya Bapak Ibu. Jadi untuk membuat disiplin ini, kalau saya pribadi ya Bapak Ibu ya, saya buat disiplin ini di ruang lingkup saya aja dulu. Ketika saya masuk ini peraturannya, disiplinnya gitu. Nanti ketika anak ini masuk ke guru lain, contoh guru matematika, itu pasti mereka akan merasakan pembiasaan dari yang saya buat. Itu aja mungkin yang udahlah saya buat dari diri saya sendiri dulu gitu. Nanti anak-anak ini akan terbiasa dengan peraturan itu ke guru lain gitu ya. Walaupun mungkin guru yang masuk yang lain itu tidak tahu peraturan apa sih yang sudah dibuat oleh guru B gitu, kira-kira seperti itu. Kemudian saran untuk Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu, saya pun nggak bilang saya lebih paham di sini, enggak. Kita di sini sharing Bapak Ibu. Saran saya Bapak Ibu, ada Ki Hajar Dewantara mengatakan guru itu ibarat petani ya. Saya sendiri kalau dibilang seperti petani itu dalam Bapak Ibu ya. Ternyata pemahaman dari Ki Hajar Dewantara itu cukup dalam. Guru seperti petani gitu. Kita ibaratkan padi Bapak Ibu. Padi ini tidak akan pernah kita tuntut menghasilkan jagung. Dia akan tetap jadi padi. Petani hanya bisa merawat padi. Ya. Bagaimana sih padi ini supaya tidak dimakan oleh lalat? Kita pupuk supaya menghasilkan padi yang bagus. Nah, apa kaitannya dengan guru? Ya. Nah, di sini guru itu hanya bisa menuntut anak ini. Kita hanya bisa menuntut anak ini supaya mengeluarkan kodratnya itu. Kodrat mereka itu sudah ada pada dasarnya. Begitu anak ini lahir, dia sudah memiliki kodrat gitu. Mereka sudah memiliki keunikan, tapi terkadang kita tutup keunikan mereka. Karena apa? Karena kita sudah judge mereka. Kita sudah buat peraturan-peraturan yang mereka tidak suka gitu. Bagaimana mengeluarkan keunikan mereka, potensi-potensi yang mereka miliki, ya, sehingga potensinya ini nanti akan mereka pakai, ya, ketika mereka bekerja dan mereka di lingkungan masyarakat gitu. Jadi kita di sekarang ini nggak bisa memaksa. Percuma kamu nggak pintar matematika. Itu aja kamu nggak bisa. Kita hanya bisa mengajari dia dengan baik. Kita hanya bisa menuntut dia dengan baik. Itulah konsep guru. Jadi Bapak Ibu, bagaimana hubungannya dengan disiplin positif itu tadi? Kalau boleh, kita buatlah peraturan yang secara intrinsik kepada anak-anak itu. Ya, kita ikutkan mereka ya untuk membuat peraturan di kelas kita. Ya. Kemudian ketika anak itu bersalah, ketika anak itu salah, tidak bisa lagi kita main fisik.
Dan kita tidak bisa lagi di posisi misalnya penghukum. Sebagai teman gak bisa. Kita harus berada di posisi manajer. Posisi manajer itu adalah seorang guru yang memposisikan dirinya ketika anak itu salah, dia berada, oh saya pun pernah seperti itu nak. Jadi kamu gak usah takut ya nak ya, gitu. Tapi posisi manajer di sini adalah kita meminta anak itu ketika melakukan kesalahan, kita meminta pendapat mereka bagaimana memecahkan masalah ini. Itu jadi kekarakternya yang lebih utama. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan saya berharap juga Bapak Ibu dengan mendapatkan informasi lah, saya nggak bilang berbagi ilmu dari saya, informasi yang kita sharing hari ini bisa kita terapkan di kelas kita walaupun masih kecil-kecilan Bapak Ibu. Nanti dari kecil-kecilan akan bisa jadi besar. Terima kasih Bapak Ibu ya. Oke, ya kalau tidak ada lagi pertanyaan, luar biasa Bapak Ibu ya. Ya, saya mengucapkan terima kasih lagi. Oh, ada lagi, silakan Kak Maria. Oke, tertarik. Ngaji. Gak apa-apa. Ini aku masuk dulu. Ngaji. Ya, silakan Bu. Ya, terima kasih kepada Ibu Dorista. Sangat senang sudah mendapatkan ilmu sedikit dari sini. Cuma ada yang perlu saya tanyakan. Saya dari tadi dalam pikiran saya itu kalimat buatlah belajar itu menyenangkan. Kan gitu ya. Kebetulan saya ada masuk di sekolah ini di kelas yang saya bikin jadinya kelas UGD gitu lah. Gawat darurat. Kenapa? Semua guru bilang kan memang dia itu udah stres sekali lah. Nah sampai pada suatu hari saya nggak masuk kelas, saya kasih tugas sama Piket pun tak mau masuk kasih tugasnya. Kenapa? Gara-gara sudah terkenal kelas tersebut, gitu ya kan? Nah jadi waktu minggu lalu saya masuk ke sana, memang ketika kita masuk ke kelas itu pasti kita harus mengatur dulu tempat duduk. Sudah macam anak TK lah dulu. Diatur dulu tempat duduk, didiamkan dulu, ya kan? Jadi dalam arti pikiran saya apa anak ini semua lahir prematur atau gimana gitu, ya? Itu pula kurang perhatian. Asal ada yang ngomong, Bu, ini Bu, lihat Bu. Iya Nak, sudah saya lihat terus digimanain. Dia bilang, lihatlah dulu ini Bu, lihatlah. Ya udah Bu lihat, apa lagi? Saya bilang. Nah, jadi kadang mau ketawa, kadang ini kan gitu ya. Ini kok anak-anak ini siswa ini. Iya memang iya, itu pengalaman saya selama di sini bekerja kan gitu ya, tugas di sini lagi. Di kelas itulah dan semua guru mengakuinya gitu. Memang iya nggak kurang umur itu semua Bu Maria katanya. Ya. Terus jadi waktu Rabu lalu saya masuk lagi. Inilah jam saya masuk ini. Makanya saya tanya. Jam saya masuk lah lesnya. Rabu lalu saya kasih tugas. Bu, nggak ada bawa buku loh. Sekolah memberikan buku gratis, kok nggak digunakan? Saya bilang gitu. Iya Bu, berat. Buku segini berat. Apalah yang kita katakan sama siswa itu? Dulu aja kita sampai cari buku kan kemana-mana. Kan gitu. Nah, apalah kesenangan kalian? Handphone nggak bisa dikumpulkan. Itulah tadi saya dengar juga. Jangan dilarang dan jangan dikumpulkan gitu. Tapi mereka sering saya lihat main game. Kan, jadi saya bikin peraturan. Kita harus sepakati kan gitu. Tadi tertarik juga sih. Jadi sepakati. Oke Bu, kalau ketahuan main game Bu, ikut tangkap aja. Ya, saya bilang. Jadi terakhir saya kasih tugas. Boleh ya Bu, pakai handphone, buka Google ya Bu ya. Suka no. Saya bilang. Ya Bu. Jadi suatu waktu ada sapu, disapunya ruangannya. Rajin kali anak ini pikir saya. Yuk, sapu. Rupanya mereka mau mengerjakan tugasnya di semen, di lantai. Duduklah mereka di situ. Kenapa kok di situ? Karena kursinya nggak tahu mereka nulis gini. Susah Bu. Kursi kampus itu. Kursi kampus itu kan. Jadi saya terima. Oh iya, kata Ki Hajar Dewantara, buatlah suasana menyenangkan. Ya sudahlah, senang kau begitu, buatlah. Nah,
Jadi pertanyaan saya, mereka di lantai, Iya. ada yang jongkok, ada yang sampai tidur, ada yang tiarap, ada yang tengkurap. Nah itulah kan. Tapi anehnya ketika saya buat seperti itu dan mereka suka, mereka senang dan bisa membuka handphone memakai Google itu tadi, semua tugasnya satu orang pun tak ada yang tidak selesai. Semuanya bagus, ngumpul. Oh gitu, ada gacoknya. Semuanya kumpul tugas. Disitulah saya bilang, ya berkati kali lah aku satu hari ini ngajar kelas ini. Biasanya yang mengumpulkan tugas hanya 3 orang. Ini dari 33 orang semuanya ngumpul. Oh berarti betul yang dibilang Ki Hajar Dewantara ini. Harus bikin suasana yang menyenangkan. Ya udah begitu senang kau ya begitulah. Nah, jadi pertanyaan saya, salahkah itu? Karena kalau melihat sopan santunnya kan ada kursi, kenapa nggak diduduki? Kenapa di lantai kan itu? Nah, kembali kepada Ibu sebagai guru yang menggerakkan kami nanti ini ya kan? Nah, itulah dulu pertanyaan saya dan mohon bimbingan. Terima kasih. Karena mereka itu yang suka. Inilah maksudnya. Oke, terima kasih ya, dan studi kasusnya cukup unik ya. Ya, saya kasih aplaus dulu sama Bu Maria ya, kita semua ya. Itu cara ibu ini sudah cukup luar biasa. Karena saya di situ belum pernah masuk nih, belum pernah ngerasain gitu kan. Jadi ibu membuat mereka itu gimana sih kamu belajar dengan senang gitu kan. Nah itu udah luar biasa itu sebenarnya. Pernah Ki Hajar Dewantara juga, kembali Ki Hajar Dewantara. Kenapa dia membuat seperti itu? Karena sebenarnya latar belakangnya dia pernah punya anak perempuan, ya anak perempuan. Jadi anak sejarahnya ini adalah anak perempuan ini selalu ada sedikit kekurangan lah istilahnya, sedikit kekurangan. Jadi sedikit ini apa Pak, ini apa Pak, ini apa Pak, ini apa Pak. Betul Bu. Iya. Itu juga. Ini apa Pak? Ini apa Bu? Iya, ini apa Pak, ini apa Pak, ini apa gitu. Nah waktu itu saya baca Ki Hajar Dewantara ini ada pekerjaan gitu. Jangankan Pak beliau, kita mungkin juga sebagai orang tua ada kerjaan, terus anak kita seperti itu pasti kita sedikit emosi gitu. Jadi saking emosinya Bapak Ki Hajar Dewantara ini, saya lupa nama anaknya, yang jelas anak perempuan. Anaknya ini diletakkan di luar, tutup pintu, gitu. Itu maksud dia supaya tenang, gitu. Supaya jangan main fisik nih, gitu kan. Ternyata nggak sadar bapak itu ternyata udah hujan deras dan sampai petir. Anaknya udah berjam-jam di situ. Nah, ketika dia sadar anaknya di luar, dia merasa bersalah, ya. Dia merasa bersalah akan tindakannya itu. Dari sejak itu dia berkomitmen, saya akan memuliakan kamu. Memuliakan ini artinya cukup dalam. Jadi artinya di situ dia sejak kejadian itu, apapun kebutuhan anak ini, dia akan coba memenuhinya. Bukan berarti kebutuhan yang tidak negatif Bapak Ibu ya. Nah artinya perhatian atau seperti apa sih keinginannya akan dilayani. Contoh ini berapa tadi? Udah kita ajarin ya 3 tambah 3 6 kali, nggak ngerti, dilayani terus. Itu menurut beliau gitu ya. Nah kembali ke pertanyaan Ibu Maria tadi, apakah salah yang dengan kondisi di kelas tadi gitu? Saya tidak bisa bilang salah Bapak Ibu. Ya, cara Ibu itu luar biasa. Cuman kita ini berada di dunia pendidikan gitu kan ya. Ya, kalau menurut saya kita lebih bagus yang positifnya lebih besar dulu lah. Etika memang bagus ya. Artinya orang pintar pun kalau nggak ada etikanya sama aja dong, gitu kan. Tapi ini dalam posisi menyenangkan dulu lah. Anak ini senang belajar, senang dia seperti ini gitu. Ya, belakangan dulu soal dia entah gimana duduknya, tapi dia siap nih. Kan tujuan kita mengajar itu tercatat tujuan nih. Dia bisa nih ngerjakan, ya. Nah, kalau menurut saya Ibu pelan-pelan Ibu sampaikan. Ibu nanti bisa sampaikan, anakku, ketika kamu nanti kerja, dimanapun mau sepintar apapun kamu, attitude itu tetap number one.
Jadi kalau saran saya itu pelan-pelan. Gak bisa kita bilang spontan, kamu dulu seperti inilah. Gak bisa, kita kan kasih pandangan. Ya, tidak selamanya orang yang pintar yang selalu ranking 1 itu akan menjadi seorang pekerja yang luar biasa. Tetapi kenyataannya hidup pada ketika kita kerja dengan attitude yang bagus, itu akan menjadi luar biasa. Ya kan? Jadi mungkin sedikit pendekatan lah mungkin Ibu Maria ya. Kasih pandangan apa sih yang sopan santun itu seperti apa gitu, efeknya seperti apa. Nah, jadi boleh nanti Ibu sampaikan ketika kerja atau berupa video nanti, inilah seorang yang kerja ini pintar tapi nggak kerja. Kenapa? Dia nggak punya attitude, dia hanya menganggarkan pikiran. I'm number 1. Ini nggak pintar tapi dia memiliki posisi yang kuat, dia punya pekerjaan yang hebat. Karena apa? Dia punya attitude yang bagus. Nah, jadi saran saya Bu Maria, pelan-pelan lah nanti kita kasih pandangan tentang pentingnya sopan santun. Apalagi kita Indonesia, sopan santun itu adalah hal yang luar biasa. Kita terkenal di Indonesia itu adalah yang sopan santun. Mungkin itu aja masukan dari saya Bu Maria. Tetap semangat Bu Maria di kelas itu ya. Jangan stres ya. Oke, nggak ada lagi Bapak Ibu? Ada. Pas Bapak Ibu. Ya, kalau sudah, terima kasih banyak Bapak Ibu atas kesempatannya. Terima kasih sudah mendukung saya Bapak Ibu. Saya nggak bisa membalas kebaikan Bapak Ibu. Biarlah Tuhan yang Maha Esa yang membalas kebaikan Bapak Ibu ya. Semangat kita terus menjadi guru yang menuntun anak, bukan menuntut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bahagia Bapak Ibu guru hebat. Sekarang saya akan memberikan testimoni kepada Ibu Dorista Silaban, CGP Angkatan 7 Kabupaten Deli Serdang, tentang pemahaman budaya positif. Dari penjelasan yang diberikan oleh Ibu Dorista sangat bagus, pemahamannya juga sangat luar biasa. Kemudian tahapan-tahapan yang dilakukan ketika menjelaskan juga sudah sangat jelas. Nah, sedikit saya berikan gambaran dari apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Dorista mengenai budaya positif. Nah, kita ketahui bahwa budaya positif merupakan implementasi dari nilai-nilai atau kenyataan universal yang diharapkan dalam pembentukan karakter siswa. Yang mana budaya positif ini diawali dengan adanya perubahan paradigma tentang teori kontrol, ya. Jadi budaya positif ini banyak sekali contohnya dari hal-hal yang kecil yang bisa kita lakukan di sekolah untuk mengubah karakter siswa menjadi lebih baik yang diawali dengan adanya berubah dulu paradigma kita sehingga terjadi budaya positif pada nantinya gitu. Nah, kemudian pengembangan dari budaya positif ini tidak bisa dilakukan sendiri di sekolah. Harus dilakukan bersama-sama dan saling berkolaborasi antara seluruh sivitas akademik yang ada di sekolah. Baik itu guru, kepala sekolah, pegawai, dan semua perangkat-perangkat yang ada di sekolah. Itulah hasil dari testimoni saya dan hasil dari penjelasan yang saya rangkumkan yang sudah diberikan oleh Ibu Dorista. Selamat Ibu Dorista, semangat terus bergerak, bergerak dan menggerakkan orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Dorista yang sudah memberi kesepakatan kelas. Dampak bagi saya, kelas menjadi tertib, tertib, dan tidak ada pembulian di kelas dan fokus belajar. Jangan, please. Kita yang pertama berpendapat fokus dalam proses pembelajaran. Ya, fokus dalam pembelajaran. Benar nggak? Berarti fokus dalam pembelajaran. Ketika pembelajaran, no gadget. Bisa namanya fokus, benar nggak?
tulis.